Ya, jadi ada beberapa poin. Jadi di sini ada ini ya. Jadi kita melihat, jadi ada dua poin ya. Jadi ET dan non ET. Jadi kita akan memberi penjelasan. Saya akan membahas ini karena ini bisa beda. Jadi untuk memberi penjelasan bedanya apa gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah ciri apa ya? Jadi cara ET. Jadi kalau cara ET itu ya, jadi ET punya panggilan tersendiri. Jadi fanatik dengan teks. Dan tidak takut berubah sesuai teks. Kita punya beberapa ciri. Yang pertama adalah ini ya, setia dengan teks. Ciri bedanya ini, jadi fanatik dengan teks. Itu saja teksnya ini teks asli. Jadi Ibrani, Aram, Yunani. Jadi sebisa mungkin Ibrani, kalau nggak bisa Aram, terakhir Yunani. Kemudian sesekali pakai Arab. Untuk pembuktian saja, karena di Indonesia sangat Arab ya. Itu ya, jadi bedanya itu. Nah, di kalangan Kristen sendiri jadi ini ada dua ini ya, ada dua ciri. Nah, kemudian kalau non ET itu bisa Kristen ataupun non Kristen ya. Nah, kalau non ET itu ada dua, Kristen Yunani dan Yahudi.
Jadi kalau di Kristen Yunani itu juga sebagian tidak cocok dengan ET gitu ya. Yang Yahudi juga sama. Itu. Jadi misalnya kalau Kristen Yunani biasanya fanatik dengan terjemahan Yunani, misal nama Yesus, dan anti Yahudi ya. Ini TOLOL. Sedangkan yang Yahudi menurutku ada dua, itu Mesianik dan Judaizer atau Judaizer. Ada apa namanya? Ada dua hal yang membedakan itu. Jadi fanatismenya. Nah, kemudian di kalangan Mesianik juga ada banyak versi ternyata. Jadi Mesianik dan Judaizer ada banyak versi. MC punya, yang jelas kalau MC itu punya link ke Rabi Yahudi, sedangkan Judaizer nggak selalu itu ya. Nah, Judaizer ini kayak mereka ingin fondasi Ibrani atau Hebraic root gitu. Walau yang kayak MC Afrika Selatan itu mereka menyebut diri juga Hebraic root gitu ya. Jadi pembagiannya bisa terserah sesuai yang bicara gitu ya. Ya. Oke. Jadi kalau saya bedakannya ya ET dan NT gitu aja karena lebih jelas itu. Nah, kemudian kalau MC itu MC juga ada banyak versi sih. Ada yang setia dengan tradisi, jadi macam Misnah atau Suhar. Jadi kalau di PB itu tradisi nenek leluhur Yahudi. Nah, tradisi leluhur Yahudi itu macam-macam itu ya. Jadi kalau pakai Suhar itu kan Ein Sof. Ini apa-apa ini Ein Sof ini. Ini kalau bagi ET ini menggantikan sosok Adonai. Jadi kalau si pemuja Ein Sof ini menyatakan, kalau setahu saya, jadi kalau nama Adon itu nama di dalam semesta, sedangkan di luar itu yang Endless One, Ein Sof itu. Jadi kayaknya Ein Sof itu lebih gede gitu dari nama yang dinyatakan kepada Moses di Sinai gitu. Nah, itu kan jadi ketululan gitu ya, ketululan. Ini kesalahan yang fatal gitu ya. Itu. Kemudian juga Misnah. Jadi Misnah atau juga gematria dan lain sebagainya ya, yang berbau Babel. Ini MC ataupun Judaizer banyak itu. Jadi mereka kadang yang kalau disebut percaya PB kok ya aneh itu aja. Jadi malah getol ke gematrianya gitu kan. Kalau saya anggapnya yaitu
VQQ, HQQ. Ini perlu di bold ini. Mana? Karena yang namanya gematria itu kan pakai kitab Asyuri ya. Lawang huruf G aja nggak dibahas gimana? Nggak tahu. Jadi huruf G itu nilai gematrianya berapa? Mereka nggak bisa jawab itu. Padahal huruf G itu dipakai di nama Gemurah dan Gaza. Jadi Gaza. Jadi di Palestina Gaza itu ini dia pakai ajin tapi bacanya G. Ini yang orang-orang gematria ini nggak bisa jawab itu. Gitu. Kalau di Torah ada gah, tapi nilai gematrianya berapa? Tidak ada. Gitu. Nah itu nggak cocok dengan seperti itu. Ya, jadi kalau memang jadi apakah? Jadi pertanyaannya besar adalah apakah Mose ini mengajari, jadi apakah Mose mengajari Misnah gematria Zohar? Apa Mose ngajari 10 Sefirot? Ini kan Farisi kan. Jadi si Ezra ini atau keturunan di Farisi itu kan katanya dari Ezra. Cuman ya kita nggak tahu apakah Ezra asli ngajarin Misnah, gematria, Zohar dan sebagainya gitu. Karena mereka tidak punya bukti otentik, kan itu kan tradisi lisan kan. Jadi mereka dulu nggak pernah nulis, nah, karena nggak pernah nulis tidak ada bukti gitu ya. Jadi tidak ada bukti, katakanlah penanggalan karbon gitu. Apakah ajaran ini, tradisi ini benar-benar berasal dari Ezra atau diubah oleh generasi Farisi sesudah Masehi? Yang jelas kalau di awal Masehi, di zamannya Masih itu kan memang ada beberapa misnah atau midras yang bermasalah. Misalnya dari sahabat tidak boleh menolong lembu yang jatuh ke sumur, atau pokoknya menyembuhkan orang gitu. Di Tanak aku nggak pernah baca, tapi kalau kok mereka punya ajaran atau larangan seperti itu, berarti itu sudah tertulis begitu saat itu gitu. Apakah Ezra juga punya seperti itu? Kita nggak tahu. Setidaknya saya belum punya bukti. Apalagi kalau zamannya Mose. Jadi apakah zamannya Mose itu sungguh-sungguh sungguh-sungguh ada ajaran tentang yaitu tradisi-tradisi itu? Saya nggak punya bukti juga gitu. Jadi selama mereka nggak punya bukti, apalagi kalau nanti bahasnya pakai kitab Asyuri, itu kan ininya mereka nggak jalan itu. Kalau mereka mengklaim berasal dari Mose kok pakai kitab Asyuri, itu kan jelas-jelas itu pembuangan dari Babel itu. Sebelum itu mereka nggak pakai, di zamannya Mose mereka nggak pakai. Kalau mereka ngotot pakai kitab Asyuri kan ya
ya jelas salah lah. Ya, lanjut ya. Jadi fanatiknya itu jelas. Nah, jadi itu bedanya ET dengan MJ Mesianik. Secara khusus berkaitan dengan ini tradisi-tradisi ini yang saya rasa nggak cocok dengan ET ya, dengan ya. Jadi kalau di ET menilai apa nih, tradisi Babel ini ya klenik sebenarnya, sinkritisme, makanya nggak saya terima ini. Kemudian terhadap gereja Yunani juga nggak cocok juga, banyak nggak cocoknya ini. Jadi kalau misalnya lanjutin dulu ya, ada tradisi Judais yang agak bodoh itu, yang Yesus terus ini apa, ada yang bilang nama ini dari Zeus, ada yang Sus, jadi dialah kuda jantan. Jadi Judaisernya ini yang hakiki beneran ini. Kalau bilang dialah kuda jantan itu ya nggak paham grammar Ibrani. Jadi Yesus itu namanya transliterasi. Jadi orang-orang ini kenapa nggak ngerti kalau itu transliterasi sebenarnya dari Yesua ini. Yesua itu apa? Yesua itu produknya si Ezra ini. Jadi seharusnya itu tapi jadi hanya hilang gitu. Kemudian dari Yesus itu ke Yunani itu Yesus itu. Kemudian di LE atau Septuaginta itu PL Yunani itu Yesus digunakan untuk menerjemahkan Yehosua ben Nun, dari muridnya Mose nih. Yosua ben Nun itu Yehosua ben Nun itu Yesus, Isoi itu. Jadi kalau misalnya mereka lebih pintar sedikit itu ya ngerti sejarah-sejarah seperti ini. Tapi kenapa tidak ngerti dan ngotot hal-hal yang nggak bermutu gitu ya, berarti ya yaitu VQQ, HQQ itu seperti itu. Mereka punya link ke bahasa Ibrani, pemahaman terhadap tradisi, kenal dengan para rabi juga, kenal dengan teks-teks asli Ibrani, tapi ini otak mereka nggak paham. Ya, itu yang jadi masalah, terutama untuk Kristen Yahudi, itu yang saya permasalahkan. Jadi mereka itu memusuhi umat Yesus dengan alasan yang nggak bermutu gitu, dan salah itu. Sudah nggak bermutu dan salah juga. Dan mereka sok
sok pinter gitu ya, ada pekok tapi sok pinter. Nah kemudian yang Yunani itu yang paling saya alergi itu yaitu fanatik. Mereka fanatik dan terjemahan Yunani, dan ini apa, beriman bahwa teks Yunani itu paling otentik gitu. Ini bodoh juga gitu. Nanti saya buktikan, saya punya bahannya, bahwa teks Yunani itu bukan otentik. Nanti di banyak bahasan selanjutnya. Kemudian katakanlah sampel Yunani itu ya karismatik, ada banyak, nanti kita bisa tahu. Saya nggak cocoknya itu kalau bahasa roh setanik gitu ya. DT punya bukti ini. Ada bahasa roh karismatik itu setanik. Pendeta karismatik terbukti memasukkan kodam ke jemaat di KKR. Ada beberapa sampel, ada 2 sampel. Kebetulan ini di area Surabaya semuanya. Jadi sampelnya ada 2 dari area Surabaya. Ada videonya, nanti bisa dilihat. Kemudian reform yang mereka saling menyesatkan itu ya. Reform mencap karismatik sesat ya, dia sendiri juga sesat. Jadi kalau reform itu kan sok paling benar itu kan. Katanya karismatik sesat semua. Tapi mereka sendiri pengecut. Nggak ada kan pendeta reform bermisi ke kampung-kampung terpencil, bikin gereja kecil dengan biaya pendeta sendiri. Nggak ada. Jadi saya menjelajah ke banyak kampung, itu isinya pendeta karismatik semua ini. Reform mana ini? Tidak ada. Cuma bisa ngundang sambil marah-marah, itu aja. Ini berlawanan dengan amanat agung gitu ya. Pergilah. Reform nggak mau pergi. Nunggu mangsa doang. Datang pun dibayar. Ya, tuh singkatnya begitu. Jadi bedanya itu ET dan non ET untuk kekristenan itu. Oh ya, yang ini ortodok. Ya. Ini ortodoksi. Nggak cocok gitu ya, karena ada Maria, Mbah Marianya nggak cocok. Kalau dibilangnya Mbah Maria pasti marah-marah gitu. Tapi kalau dia itu sudah jelas itu, dan kritis, ada pelepasan roh Maria juga kalau dia itu.
Itu bedanya. Jadi ET dengan banyak golongan itu bedanya ini. Nah, kemudian non ET jelas. Kalau non ET itu ya maksudnya non Kristen ya. Nah, non Kristen, kalau non Kristen ya sudah jelas posisinya beda Tuhan, itu kan tidak menyembah Adonai, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, jadi sudah jelas posisinya. Oke, kemudian Universal Christ. Jadi ini kan tadi kita banyak terlambat untuk gangguan-gangguan. Jadi sekarang masuk ke kemudian ciri-ciri Universal Christ. Jadi ada yang bilang itu New Ager, ada banyak versi sih, atau gerakan zaman baru. Jadi ini sebenarnya bukan agama tertentu, tapi dia kayak apa ya, kompilasi dari beragam ajaran agama. Dikompilasi beragam ajaran agama dengan mindset. Jadi aku memandangnya mindsetnya itu kayak agnostik. Jadi mengakui adanya Tuhan, tapi tidak mau terikat ke salah satu ajaran secara fanatik. Jadi mindset ini mengambil apa saja yang disukai dalam suatu agama, lalu dicampur dengan yang lain yang disukai dari ajaran lainnya. Jadi comot-comot, dia ngambil dari ajaran apa yang disukai dan dijadikan doktrin gitu ya. Jadi misalnya jadi orang-orang gerakan zaman baru ini katanya itu kan, jadi ciri khasnya dia apa ya, memakai Hindu Buddha gitu ya, meditasi, yoga gitu. Kemudian pesudusain ini macam bumi datar itu, orang-orang blok ini. Bumi datar, kemudian apa, hollow earth. Jadi katanya bumi itu berlubang di tengah itu ya, orang-orang bodoh juga, sama itu, satu aliran. Jadi mereka satu aliran. Ya. Tuh. Nah, mereka itu lanjut ya. Jadi mereka yang ini, jadi Universal Christ ini, dia mengambil tokoh-tokoh utama dari agama-agama dan dijadikan satu. Jadi misalnya
jadi Saturday. Jadi katanya gitu kan, mereka menanti Buddha Maitreya. Lalu mereka juga yang katanya di masa Aquarius. Nah, mereka juga punya sosok Yesus Maitreya ini. Jadi gitu. Lalu mereka juga ya pokoknya mereka mencampurkan di Buddha dan Yesus itu jadi satu. Jadi mengakui nama Yesus, tapi sosoknya diganti. Sosoknya diganti dengan yang tidak sesuai isi kitab suci Yahudi PB. Nah, di kalangan Kristen, terutama di Melayu ya, Melayu Indonesia itu juga gerakan Universal Christ ini sama, mewujud di dalam mencampur aduk gitu ya, terutama ajaran Islam dan Kristen. Kalau misalnya Islam itu kan mengakui sering ya, terjemahan Quran itu sering menerjemahkan Isa Al-Masih dengan Yesus itu banyak. Jadi mereka menerjemahkannya begitu. Tapi faktanya di Quran gak ada nama Yesus, atau kalau dalam bahasa Kristen Arab itu Yasua, itu tidak ada. Gak ada. Jadi kalau Muslim menerjemahkan Isa sebagai Yesus, nah ini kalian ngawur gitu ya. Mengklaim bahwa Isa itu adalah Yesus. Ini gerakan yang semangat yang sama dengan itu. Oke ya, itu. Nah, kemudian di Kristen sendiri juga ada gerakan seperti yang sama. Jadi Kristen ada yang mengakui Yesus adalah Isa. Bahkan sebenarnya ET itu berdiri karena salah satunya adalah pemicunya, dipicu ada hamba Tuhan dalam pertemuan pendalaman Alkitab itu berdoa kepada Isa. Jadi, ini kok berdoa kepada Isa? Siapa itu Isa? Padahal Alkitab resmi yang dia pakai itu adalah TBLAI yang nggak ada nama Isa. Dari mana dia dapat nama Isa dan menyembah dia dalam pertemuan ibadah Kristen.
Jadi ET nggak cocok. Jadi ET itu nggak cocok dengan Islam yang mengklaim Isa al-Masih di Quran sama dengan Yesus. Ini nggak cocok ini. Itu juga nggak cocok dengan Kristen yang mengakui Isa al-Masih adalah Yesus Kristus, bahasa gereja Yunani ya. Jadi pendirian itu dipicu oleh ini, ada orang Kristen yang mengakui Isa. Jadi itu menyebut Isa adalah Isa ini Isa la Masih. Isa bukanlah Masih. Isa bukanlah Masiah. Itu ya. Itu. Jadi fanatik. Itu fanatik dengan definisi Tanakh dan PP. Beda dengan Kristen mainstream yang apa ya, yang memuja Isa sebagai Al-Masih. Bahkan kan ada gerejanya itu, bahkan ada gereja Isa Al-Masih. Ini gereja apa ini? Siapa pendirinya gereja Isa Al-Masih? Jadi itu semangat yang sama dengan Universal Christ. Jadi pokoknya ada ini apa namanya, suatu sosok yang sama di tiap agama itu. Nah jadi Buddha dikatakan seperti itu, Maitreya, Yesus Maitreya, ini dianggap tokoh yang sama gitu. Tokoh yang sama. Kemudian ada yang bilang Krishna juga. Ini macam-macam ini orang-orang GZP ini dan lain-lain. Jadi pokoknya menyatukan semua agama. Jadi itu nggak cocok dengan ini. Itu jadi ET setia dengan definisi kitab suci orang Yahudi. Itu bedanya. Jadi Universal Christ itu menyatukan itu. Jadi mereka ini menanti-nantikan itu ya. Jadi orang-orang agnostik ini menanti-nantikan sosok pemimpin agama lah, atau pemimpin spiritual yang menyatukan semua agama. Nah, jadi itu nggak cocok gitu. Itu nggak cocok. Kemudian
Jadi ete ingin murni, tidak ada sinkritis. Setia dengan teks. Pokoknya teks asli. Itu jadi berani untuk berubah kalau memang salah itu ya, itu. Jadi karena ini kemurnian, ada secara doktrin, jadi secara pengetahuan memisahkan, jadi memisahkan yang sesuai kitab suci atau tidak gitu, dengan yang tidak sesuai kitab suci. Ditelusuri sumber ajarannya, misalnya kayak kemarin kita bahas apa itu law of attraction itu kan, misal law of attraction nah ini kan juga bukan Kristen, ini bukan Yahudi, bukan Kristen, tapi banyak pendeta ngajarin gitu. Ini ya pendeta VQQ sama juga yoga itu. Yoga itu kan dalam Hindu itu kan sebenarnya penyembahan. Jadi kalau Hindu asli itu setahu saya nggak senang dengan yoga jika tanpa penyembahan kepada Siwa. Jadi kalau hanya senam itu enggak. Yang Hindu asli itu kayaknya enggak senang gitu ya. Jadi kalau ajaran yoga disampaikan tanpa ibadah kepada Siwa, mereka enggak senang, enggak cocok. Tapi kalau agnostik kan memang mereka menyatukan gitu kan semua spiritualisme, jadi semua agama, semua spiritualisme pengennya jadi satu aja, berdamai gitu ya, berdamai atau perdamaian global untuk semua agama. Jadi mereka pengen perdamaian global gitu ya, akhirnya ya Universal Christ itu mereka sendiri yang menyebutnya Universal Christ, orang-orang KZP itu. Jadi Universal Christ. Nah, dalam pandangan ET, siapa itu Universal Christ itu? Ya, itu berat untuk konsepnya agak berat, tapi memang harus disampaikan maksudnya itu ya. Jadi Universal Christ adalah anak Satan dalam kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu punya dua sosok. Yang pertama binatang 666 dan nabi palsunya. Itu jadi sosok binatangnya secara jelas masih rahasia gitu ya, wujud realitanya. Tapi nabi palsunya itu jelas siapa. Jadi nabi palsunya ini menyongsong, mirip seperti Yohanan ya.
kanan atau Yohanes Pembaptis. Jadi mereka mempersiapkan jalan bagi binatang untuk datang. Persiapannya apa? Persiapannya ya umat yang ingin perdamaian global dalam satu kepemimpinan tunggal. Jadi universal Christ, universal government, universal leader, universal religion, dan seterusnya. Jadi semuanya akan disatukan. ET itu punya pemetaan spiritual. Pemetaan spiritual yang namanya ritual penyatuan ilah. Ini dulu masuk terhubung ke beberapa tempat-tempat semacam Göbekli Tepe di Turki, dan ya pokoknya ada beberapa tempat yang di area situ. Sebenarnya ada paku-paku bumi besar di wilayah global itu terhubung ke situ. Jadi dia legion Satan. Tapi tampil sebagai monoteis. Itu. Jadi nanti ada banyak agama kan seperti itu. Jadi tampil sebagai monoteis padahal itu legion. Nah, kalau itu jelas sekali itu. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka menanti-nantikan ini. Nah, kalau itu melarang ini kayak yoga ini enggak boleh. Yoga itu bahaya. Nah, universal ini pada akhirnya memang itu mereka mempersiapkan diri untuk kehadiran gitu ya, kehadiran dari binatang gitu. Jadi mereka akan membuka jalan gitu kan, supaya binatang itu bisa tampil, bisa datang ke dunia dan diterima gitu. Jadi kalau semua warga global sudah siap menerima sistem agama tunggal, ya dia bisa datang gitu ya. Sistem agama tunggal itu agama menantikan sosok yang sama. Jadi ini gerakannya itu yang menantikan sosok yang sama. Itu. Jadi mereka menantikan sosok yang sama dan berharap itu segera datang gitu. Jadi ini milenium ketiga gitu. Jadi mereka menantikan sosok yang sama. Nah, itu fanatik dengan jadi itu mengcounter sebenarnya. Itu mengcounter ini ajaran-ajarannya ini. Gitu. Jadi sosok Masih harus jelas.
ada metode tes power itu ya kayak gini, untuk memastikan bahwa dia itu realita gitu ya, sosok yang real gitu. Diadu dengan tes power gitu ya. Jadi dengan metode tes power diadu ini, jadi Masiyah ET diadu dengan sosok-sosok palsu ini gitu ya. Jadi diadu, ini benar nggak sosok ini jadi Yesus palsu ini diadu dengan siapa? Dengan Yesusnya ET gitu. Dengan Masiyahnya ET. Jadi karismatik misalnya ya, punya bahasa roh palsu, ya diadu dengan ET, diadu dengan bahasa lidah ET, menang mana gitu ya. Sudah ada satu bukti videonya, menang ET itu. Kemudian ET banyak menendang, ET banyak menendang kodam Yesus palsu, banyak banget, 2, 3 mungkin 6 kali atau lebih gitu. Isa juga ada, Isa ini kodam Isa ada, dan ada videonya juga ini gitu, ada banyak. Jadi begitu pengakuan Isa sebagai berhala, reaksi itu kodam, itu roh Satan. Isa itu roh Satan, kodam Isa. Jadi Universal Christ itu begitu. Jadi mereka ingin menanti, pokoknya mereka menanti suatu pemimpin tunggal yang berlaku atas seluruh dunia. Jadi akan banyak yang tertipu memang. Kristen juga tertipu. Bahkan yang terpilih pun seakan-akan atau diharapkan akan tertipu. Ya, mungkin itu dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti sebelum masuk ke sesi kedua, silahkan ada pertanyaan dulu.